Kita kenalan dulu nih ya. Tiara, sama yang di rumah juga kita kenalan dulu ya. Karena kan tak kenal maka tak aruf ya. Oke. Dari kita dulu atau dari kalian dulu nih? Dari kakak-kakaknya dulu deh, boleh. Ya, oke, dari aku ya. Kenalin, nama aku Naila Sakila. Biasa dipanggil dari Prodi Ekonomi Bisnis Syariah. Panggil aja Naila. Ya, bisa nih dari kakak dua ini. Oke, aku Ari Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Dwi, sama dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Oke, terakhir aku Eriza Putri Dedika, pemilik akun ini boleh dipanggil Eriza, sama jurusan Manajemen Bisnis Syariah juga. Masya Allah. Boleh nih, boleh dong kenalan nih. Boleh. Kalau dari aku sendiri, aku namanya Tiara Karusmanti, dari perwakilan KMKB BPH Pusat pada tahun ini. Dipanggilnya? Dipanggilnya Tiara aja. Ada dari teman-teman. Ini yang di rumah siapa nih namanya nih? Halo. Halo, maaf suaranya kayaknya masih kemud ya. Halo. Aku dari perwakilan BPH Pusat. Masya Allah. Kali ya? Benar kali? Iya. Ini kalian kan dari MPK itu divisinya berbeda ya? Betul, divisinya berbeda. Kalau saya kebetulan ketua komisi 2 itu manajemen kegiatan yang emang harusnya menyusun kegiatan yang ada untuk KMKB, dan kalau beliau itu ketua komisi, kalau tidak salah ketua komisi 4. Kali ketua komisi 4 betul? Aku kebetulan jadi sekretaris dari komisi 4. Oh iya, Masya Allah, keren-keren banget ya. Terus KMKB sekarang kesibukannya apa nih? Untuk sekarang kita lagi open recruitment nih, jadi buat teman-teman yang mungkin punya kenalan MPK atau OSIS di bagian Korwil Barat dan juga Korwil Selatan, boleh banget teman-temannya diajak untuk ikutan kita gitu. Masya Allah, keren banget ya guys ya. Buat teman-teman yang mau ikutan KMKB bisa banget ya, karena lagi open recruitment. Oke. Nah, oke, kali nggak apa-apa kan kita sharingnya kayak gini? Oke, siap. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke tema kita yaitu BIKAM. Oke, jadi BIKAM, Smart Student with Syariah Accounting and Management. Keren banget. Jadi kita santai-santai aja ya, karena Iya. kita sharing juga, nggak usah formal-formal. Aman. Asik. Oke. Oke, sebelumnya Ari, suara kita kedengaran jelas? Oke, siap. Lanjut ya, aman. Aman ya. Iya. Nah, sebelumnya nih aku pengen nanya nih ke kalian semua ya. Ini BTW anak aku IPS atau IPA? Aku anak IPS. Anak IPS. Iya. Kalian anak IPS atau IPA nih? Aku anak IPA. Iya, Masya Allah. Mungkin kalau yang IPS pasti udah sering dengar akuntansi ya, tapi pasti Carly juga ini ya pasti nggak asing lah sama akuntansi gitu, ya kan? Dan aku pengen nanya nih, apa sih kalau terlintas tuh di pikiran kalau dengan akuntansi tuh gimana sih gitu? Akuntansi sih yang kalau di pikiran aku ya benar-benar kayak gitu, terus pastinya juga data analisis yang lebih pasti gitu, soalnya kan matematika tuh kayak pasti di SMA juga, jadi kayak berarti akuntansi juga gitu bagi aku gitu kan. Oke, Masya Allah. Terus nih dari Kali dulu lagi ya. Kali kalau ngedengar akuntansi itu terlintasnya apa sih gitu? Dari seorang anak IPA ini. Kalau aku soal uang gitu gak sih, karena kan lebih banyak untuk hitung-hitung uang, dan teman-teman aku tuh banyak yang di IPS. Mereka tuh bilang kayak ya pusing gitu kalau misalnya belajar akuntansi, tapi nggak tahu sih kayak gimana karena belum pernah coba gitu untuk belajar di akuntansi. Keren banget. Masya Allah. Keren banget sih, tetap IPA juga tapi masih tahu ya gitu ya.
Nah terus nih boleh nih dari Kak Eriza dan Kak Dwi nih apa nih yang Kalau terlibat? aku dulu, karena aku dulu sebelumnya background juga anak IPA ya, jadi awal aku dengar akuntansi tuh pikiran aku tuh udah pencatatan yang rumit karena teman-teman aku sebelumnya kalau udah pelajaran akuntansi tuh kayak bingung banget gitu, ada pelajaran debit, kredit, sampai mereka tuh pernah dulu mungkin di sini ada teman-teman IC yang nonton ya, ada yang sampai buat yel-yel tentang biar paham kapan masuk debit, kapan masuk kredit kayak gitu. Jadi mindset aku sih udah pencatatan keuangan yang banyak gitu, blok-bloknya banyak, pembagiannya itu kalau dari aku apa sih akuntansi itu. Dari Kak Dwi nih, apalagi Kak Dwi backgroundnya ini ya seorang CFAO. Aduh masya Allah keren banget sih. Aduh, masih biasa aja ya. Kalau dari aku sih ya akuntansi nggak jauh juga dari pencatatan keuangan gitu. Mulai dari entah itu tabular analisis, jurnal umum sampai laporan dari laba rugi keuangan itu sendiri gitu. Itu kalau dari pandangan aku. Ini penjelasan lengkapnya ya. Ya, kalau semisal dari aku ya, ini emang betul semua ya, dimulai dari laporan ini, terus abis itu juga debit kredit atau kayak ya semacam, pasti keuangan nggak jauh-jauh gitu dari kata akuntansi gitu. Jadi kan akuntansi itu adalah sebuah percatatan yang apa sih lebih kayak mengituin semua transaksi keuangan dan disatukan dan disaji untuk beberapa pihak yang terkait gitu kan ya. Kan ada pihak internal maupun pihak eksternal gitu kan, yang disebut akuntansi kayak gitu kan. Sebuah pencatatan intinya kayak gitu kan ya. Nah terus nih dari segi pentingnya kita manajemen keuangan. Semisal dicontohkan ya, kan ada kata-kata sebenarnya ya. Perbedaan. Jadi mungkin di sini kita akan di sesi sharing session ini kita bakal ngaitin nih apa sih hubungannya antara akuntansi dengan manajemen keuangan kita. Apalagi kita sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa tentunya kita harus melek finansial dong, nggak mungkin uang jajan tiba-tiba masuk terus kita nggak tahu kok tiba-tiba hilang kemana. Nah di situ fungsi utamanya manajemen keuangan dan akuntansi yang mungkin bakal lebih jelas lagi nanti dilanjutin sama Kak Naila. Kayak gini loh, kan ada yang bilang kalau uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, ya kan? Bener banget kan? Nah, dicontohkan juga kayak gini, kan semua orang tuh pasti bekerja di apa sih namanya, berpatokan dengan uang, betul kan? Dan dicontohkan seperti ini, ada seorang karyawan, ini kedengeran nggak? Kedengeran. Ada seorang karyawan dan ada seorang pekerja kantor. Nah, karyawan pekerja kantor ini dia itu kerja di sebuah kota kan, dan ada seorang karyawan sama petani ini. Nah, si karyawan ini dia mempunyai gaji satu bulannya itu sekitar 7 juta. Tapi dia mempunyai aset sekitar dari 5 tahun dia bekerja itu sekitar 30 juta. Tapi seorang petani ini yang gajinya per bulannya itu 5 juta, tapi dia punya aset 60 juta kayak gitu kan. Nah, kenapa? Nah, asetnya ini berupa rumahnya ya. Kenapa si petani ini mempunyai aset lebih besar daripada si karyawan ini? Kayak gitu. Ada yang bisa jawab? Kalau menurut aku sih karena dia nabung pertama mungkin, terus juga dia pakai, kalau aku udah belajar Bank Indonesia tentang kredit yang debit tadi yang kakak bilang, itu kredit itu kan lebih nambah bunganya dan juga lebih, kalau istilahnya investasi, kalau kita makin banyak nabungnya, makin banyak ngasih duitnya itu lebih makin berlipat gitu, tapi dengan jangka waktu tertentu gitu bagi aku ya. Jadi mungkin kenapa si karyawan ini nggak bisa juga itu karena dia terlalu impulsif gitu terhadap keuangan dia. Pertama itu, kedua kan kalau petani itu kayak mereka kerja musiman ya kan, kerja musiman yang emang tiap kali tuh
kalau dapat uang tuh cuma beberapa kali, jadi tuh mereka mikir buat kedepannya nanti gimana gitu. Mungkin sisihin sekiranya mereka dapat 3 juta dari hasil mereka nanam itu, 1 juta untuk makan dalam waktu yang mereka tentukan, dan 2 jutanya tuh bisa aja mereka buat kayak nabung, terus kredit, investasi gitu. Makanya mungkin pola keuangan mereka tuh jauh lebih baik daripada yang karyawan, karena karyawan kan sekarang impulsif, gaya hidupnya ada aja. Nah, itu benar banget ya. Nah, dari cerita ini, itu tuh, dari contoh ini, kita bisa melihat kan bahwa kan pekerja kantoran itu otomatis dia punya gaya hidup yang berbeda. Benar tadi yang lihat ya. Nah, pastinya dia juga pengeluarannya juga berbeda gitu. Dan si petani ini apa sih namanya, dia lebih kayak bisa manajemen keuangan dia gitu. Jadi makanya dia bisa mengelola keuangannya dengan baik, ya kan, dan lebih banyak asetnya gitu. Nah, terus juga bisa kita lihat juga di keuangan pada saat ini gitu ya. Iya. Keuangan saat ini pasti keuangan pribadi, apalagi Tiara pasti punya keuangan pribadi kan kayak gitu, dan kelihatan dong maksudnya yang penting banget kayak gitu apa aja kan gitu, dari sisi-sisi kannya juga. Benar. Nah, terus ini apa sih tadi? Harley Gimana nih Harley? Menurut Harley manajemen keuangan pribadi itu penting nggak nih menurut Harley? Penting sih, soalnya gitu loh, kalau misal ada uang yang kita tuh dikasih uang bulanan, kalau misal kita nggak cukup, mungkin bakalan kepepet gak sih, misal di bulannya gitu. Jadi kita butuh banget sih untuk memanage uang, karena kita nggak tahu ya untuk kedatangan apa dan gimana. Masya Allah. Ya emang anak KMKB ini udah nggak usah dikata-katakan lagi sih ya, pasti keuangan pribadinya udah keren banget. Karena juga keperluan organisasi di sekolah sama organisasi kita ini kan beda. Pasti kan tiap organisasi itu uang kasnya untuk kayak kegiatan baru, apa nanti yang baru-baru gitu kan. Jadi kayak mungkin makanya itu kita harus bisa per bulannya itu kita harus bisa ngisi buat KMKB segini, buat MPK sekolah segini gitu kan. Kayak gitu sih. Bener sih, kadang soalnya aku pernah dulu punya teman, jadi dia tuh masuk ke banyak organisasi. Iya. Tiba-tiba dia tuh capek keluar dengan alasan kebanyakan uang kas gitu. Jadi emang dia dari awal uang jajannya tuh habis di uang kas bayar organisasi. Padahal kalau misalnya dia dari awal udah mengalokasiin, oh aku masuk komunitas ini, otomatis aku bayar uang kas ini. Bener. Dari awal dia udah nggak kedatangan sampai segitu ya. Betul. Jadi waktu dia bilang alasan dia keluar organisasi karena uang kas, aku rasa kayak lucu gitu ketika Gak make sense ya. Bener. Kurang aja gitu. bener gitu. Aduh, Masya Allah. Nah, ini bisa dilihat juga nih ya. Jadi ini ada sebuah dalil ayat Al-Quran. Pokoknya nanti Tiara tuh semisal bingung apa itu ekonomi, apa itu intinya mah cara ngelola keuangan itu tuh sebenarnya di Al-Quran tuh udah dibahas gitu, ada kayak gitu. Nah, ini ada surat ayat Al-Quran Al-Isra 26 ayat 27. Terus nanti bisa dilihat juga ya di kita tuh, jadi di sini tuh ada Al-Quran Maskia gitu. Di websitenya nanti bisa dilihat. Itu tuh udah ada 5 teks, jadi udah ada tahfiznya, tahsinnya, takbir, terus tajwid, tarjamah gitu. Masya Allah banget kan, saking lengkapnya gitu kan. Nah, pokoknya itu tuh isi dari Al-Isra ayat 27 ini. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat ini kan kita udah tahu ya, maksudnya mengelola keuangan itu tuh penting banget gitu. Apalagi semisal kita udah langsung dapat uang misalnya dari orang tua atau dari ya uang pribadi kita gitu, dan kita langsung dihambur-hamburkan kan sayang banget gitu ya. Kerasa banget. Kerasanya terus di akhir bener. Nah itu dia makanya Kita ya benar udah impulsif di awal gitu, nggak kayak jajan seblak gitu kan. Nah, itu dia. Langsung. Bener. Itu kayak langsung wah besok makan apa nih? Jajan kayak gini. Bener. ya emang makanya tuh mengelola keuangan itu sangat penting.
makanya kita pengen sharing session tentang manajemen keuangan ini kan hari ini gitu. Nah, gimana sih cara perencanaan keuangan dengan baik? Iya, gimana tuh Kak? Aku juga bingung ya. Soalnya kayak tiap bulan dikasih orang tua tuh tiba-tiba habis aja di pertengahan, ntar minta lagi, ya orang tua pasti marah gitu kan. Jadi kita harus ada punya backup plan lagi nih. Gitu. Bingung banget. Aku dulu kayak gitu Tiara. Kadang aku dulu kayak, aduh ini kenapa akhir bulan udah habis aja? Iya, bener-bener gitu. Padahal udah dipepetin banget itu. Hari segini tuh udah gini, sih. Tapi ada aja keperluannya kita nggak tahu. Kayak mungkin nanti udah jangan ngomong bayar segini ya, ini segini ya. Loh, kok nggak terduga gitu loh Kak. Makanya itu yang di situ bingungnya. Nyari cara ngelolanya tuh lebih matang gitu Kak, biar sebulan tuh aman, bisa buat tabung lagi bulan besoknya gitu. Itu sih sebenarnya Kak. Nah itu dia, itu idenya itu. Udah boleh nih, Kak Dwi, gimana sih cara perencanaan gitu? Ini kita mau tahu nih, masalahnya saya juga masih belajar ya Kak Dwi ya. Gitu, mau keuangan yang benar gimana sih Kak? Mungkin bisa nih dibandingin sama Kak Eliza ya. Oke, aku lanjut ya. Sebelum itu kan tadi si Tiara udah cerita nih apa masalah dia terkait manajemen keuangan. Iya. Mungkin aku mau denger dong dari Kali, ada nggak sih Kak itu masalah dalam memanage keuangan atau Kali ini udah aman banget keuangannya gitu tiap bulan? Boleh Kali share Kali, suaranya Mungkin ada? kedengeran kok. Iya, boleh Kak. Misal ini kan kalau kan kayak uang bulanan gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi kalau aku pribadi sih aman-aman aja, cuma kadang kalau misal ada hal yang kepepet dan itu harus dibayar gitu, ya aku pakai uang itu. Tapi kalau misal nanti misalnya saya tuh bakalan ngirit banget gitu loh. Ya dari soal jajan gitu, apalagi kan aku tinggal sendiri, jadi memang harus benar-benar di manage banget uangnya. Misal minggu ini harus begini, minggu besoknya kayak gini, nggak boleh kayak kemarin misalnya boros banget gitu. Karena kita nggak tahu nanti ada dadakan, nggak tahu kita kecelakaan atau gimana sih, kita harus benar-benar di manage lah. Ada uang darurat, ada uang untuk kita gitu loh. Kalau aku pribadi kayak gitu. Oke, thank you Kali. Berarti ya sebenarnya masalah anak muda ini banyak banget ya terkait manajemen keuangannya. Kadang itu tentang manajemen keuangan ini nggak diajarin loh di sekolah. Nah, jadi di situ dari awal tuh kita tuh emang udah harus punya salah satunya soft skill untuk manage keuangan ini, karena ya balik lagi tadi segalanya butuh uang gitu kan. Jadi kita harus ngalokasiin. Nah, perbedaannya tuh kita bisa lihat nih, contohnya nih misalnya kan kalau tadi dari keuangan pribadi kita udah bisa lihat ya, kalau misalnya orang yang ada perencanaan keuangannya dia akhir bulan masih bisa aman. Sementara kalau pernah dengar nggak sih anak kosan yang mungkin manajemen keuangannya kurang, atau akhir bulan cuma makan nasi sama garam gitu ya. Kesian banget ya. Nah, ini juga berlaku untuk kayak misalnya organisasi. Kan otomatis misalnya kita mau ngadain sebuah event, otomatis di awal tuh kita udah buat rencana anggaran dong. Betul Herang. Nggak mungkin kita tiba-tiba udah pakai duitnya buat beli cat, udah pakai duitnya buat sewa panggung semacamnya, nggak mungkin kan. Nah, dari organisasi aja tuh kita udah bisa ngeliat loh, kita tuh merancangin anggaran banget. Kenapa kok kadang di kehidupan kita pribadi sebagai anggota organisasi ya, sampai kita bertiga juga anggota organisasi, Tiara sama Kari anggota organisasi MPK. Ketika di organisasi itu kita matang banget, rancangan anggaran segini tapi ketika kita pulang ke rumah, lo uangku tadi kemana? Bener. Jadi terkadang mungkin salah satu sebenarnya kita belajar di organisasi belajar keuangan itu sebenarnya untuk diterapkan ke kehidupan pribadi kita. Dan aku yakin penonton di sini juga pasti banyak banget yang anak organisasi, dan aku yakin mungkin teman-teman bisa tuh kelola keuangannya, belajar dari organisasi gimana sih cara manage keuangan di organisasi untuk kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kalau aku ada sedikit baca buku dan aku dapat pelajaran sedikit, itu kita itu dari awalnya tuh kita bisa bagi jadi empat blok gitu. Jadi yang pertama itu 50%, 50%, 30%, 15%, dan 5%. Pokoknya statis ya. 50, 30, 15, 5. Ya benar ya, sekarang. Nah, jadi 50% ini untuk kebutuhan primer. Contohnya kayak misalnya mungkin kalau untuk yang anak
kosan dia bayar uang kos, bayar uang makan gitu kan. Mungkin untuk teman-teman yang dari mahasiswa MPK, teman-teman siswa MPK itu mungkin uang transport, uang bensin kalau berangkat sendiri, dan uang jajan yang memang diperlukan banget, atau uang makan siang semacamnya gitu kan. Nah selanjutnya yang 30% ini uang kebutuhan sekunder. Jadi contohnya misal jajan-jajan, misal kalau weekend kita mau self reward itu kita jajannya pakai itu. Jadi sebenarnya self reward itu kita juga harus kasih anggaran guys, nggak bisa tiba-tiba kita selesai belajar aku mau self reward, ternyata self rewardnya total 50.000, total ternyata udah 25% dari anggaran, kan jadinya anggaran anjlok, jadi boros berkedok self reward gitu bukan sekarang ya. Betul. Nah di situ ada 15%-nya itu kebutuhan tersier. Nah kebutuhan tersier ini sebenarnya yang dibuat untuk self reward misalnya, atau untuk mau kumpul-kumpul sama teman, misal mungkin yang biasanya jajan di warteg tiba-tiba mau lagi pas mau reunian sama teman ke kafe, nah itu bisa dipakai dan yang 15% ini kebutuhan tersier. Nah 5%-nya ini itu bisa sebagai dana darurat, tapi kalau itu sebenarnya teori ya teman-teman, sementara itu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada juga yang ngatain dana darurat itu harus lebih utama, jadi dana darurat yang 25%, tersier sekundernya dikesampingkan, karena benar dana darurat tuh nggak harus kayak tiba-tiba kita sakit itu enggak. Misalnya kita tiba-tiba ada tugas, tiba-tiba harus bayar ini, bayar itu tuh juga termasuk ke dana darurat. Jadi penting banget untuk kita itu mengalokasikan dana darurat kita itu berapa. Kalau mungkin teman-teman ada sering dengar 4 kuadran, jadi ada kuadran yang penting dan mendesak, kuadran penting tapi tidak terdesak. Itu kan biasanya kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah itu bisa juga kita alokasikan untuk kebutuhan finance kita gitu. Keren. Wow. Iya kepikiran. Terus yang sering kita lupa alokasiin nih guys. Jadi tuh kita tuh sering lupa mengalokasi itu sedekah. Iya benar. Tiba-tiba misalnya kita lagi jalan sama orang, misalnya kita lagi jalan lagi self reward bareng teman-teman nih. Iya. Kita otomatis misal kita budgetin, oke, jalan kali ini aku 50.000 buat jajan. Tapi kadang kita tuh lupa untuk mengalokasiin entah 1.000 atau sampai 5.000 untuk sedekah gitu kan ketika jalan. Karena misalnya kita pernah nggak sih teman-teman tuh misal lagi jalan terus ketemu entah pengemis, entah pengamen ke orang yang membutuhkan, tapi kita tuh nggak ada duit kecil. Jadi kita tuh kan ya namanya kita manusia kadang kalau ngasih uang yang besar masih susah dong ya, apalagi kita punya kebutuhan masing-masing. Nah jadi dari situ sebenarnya kita tuh udah harusnya anggarin, misalnya dalam sebulan aku mau sedekah 10.000. Bukan kita perhitungan, tapi kita emang udah ngealokasiin gitu, kita udah persiapin. Nah itu kita udah siapin tuh 10.000 itu kita pecah 1.000. Nah setiap kita jalan, kita tuh udah nyimpen 1.000 itu di kantong. Jadi kan kesuksesan itu pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Iya betul. Jadi bahasanya kalau kita mau sukses dapetin pahala buat di akhirat, ada kesempatan pengemis datang, kita udah persiapan ngasih. Nah itu pentingnya alokasi. Sementara ketika kita nggak ada duit, ya berarti persiapan kita nggak ada, padahal kita nggak ada kesempatan buat kebaikan. Wah gimana kita mau sukses? Jadi salah satu pentingnya alokasi untuk uang sedekah itu di situ. Dan kalau misalnya udahlah nggak usah perhitungan sedekah masa dimasukin ke anggaran yang kayak gitu, tapi kita tetap harus masukin ke pengeluaran kita, ke keuangan kita. Oh tadi itu buat sedekah segini, bukan bermaksud perhitungan tapi emang biar ada anggarannya gitu. Keren sih pengalokasiannya ya. Bener semua. Kayak bener banget. gitu. Kadang kita suka lupa gitu kan, kayak ya gue gak ada waktu nih, kasian banget. Kayak gitu mah lewat ya, kiranya masuk apa gimana, tapi emang kita ada niat hati kecil kita, tapi nggak punya gitu. Bener apa kata kakak tadi, dan bener-bener boleh belajar ya nggak. Seringnya tuh kan mungkin kalau misalnya kita ini pengguna angkot ya, apalagi di Bogor ini kota 1.000 angkot, sering banget kayak sekali kita lihat tuh ada 3 atau 4 pengamen ya guys. Bener-bener. Nah jadi kalau dari situ, kalau aku kemarin misal aku tuh udah nyediain misalnya uang 2.000 buat hari itu sedekah. Nah 2.000 itu emang udah kepecah 500. Jadi ketika ada pengemis satu ya udah aku kasih, pengemis dua aku kasih. Jadi kan cerita kita bagi-bagi rezeki, kita alokasi ke yang lain gitu. Soalnya kan kadang misalnya ada pengemis satu kita udah kasih, ketika ada pengamen kedua, ketiga, keempat, yang pakai sama, kita pasti dalam hati tuh kayak apaan sih, apa lagi kan kita udah ngasih. Padahal lebih baik kalau misalnya kita udah ngalokasi kalau 500 bagi-bagi rezeki. Jadi itu pentingnya alokasi juga untuk sedekah selain untuk kebutuhan kita pribadi juga. Jadi karena ya
kan kita ini masuk surga itu ada 2 jalur ya teman-teman. Ada yang jalur vertikal yaitu ke Allah, ada yang jalur horizontal ke sesama manusia. Jadi biar kita beres antara kita ke Allahnya sama ke sesama manusia ya salah satunya dengan pengalokasian finance tadi. Betul. Mas keren banget sih, kayak kelas dia lo ya. Ya sih. Karena bisa diterapin Bener ya. Bener. Nah, selanjutnya mungkin bakal ada hal-hal yang lebih, kan tadi kan aku udah salah satu hal yang sering kita lupain yaitu pengalokasian sedekah. Mungkin masih banyak lagi nih beberapa hal-hal yang sering kita lupa atau sering kita kurang perhatikan. Mungkin akan dilanjut oleh Dewi di sini. Ya oke. Jadi kan udah nih ya gitu dari sedekah sendiri gitu yang kita sering lupain gitu ya. Tapi mungkin dari teman-teman mungkin ada hal-hal yang lain yang ternyata kalian sadar gitu, oh selain sedekah itu kita sering lupain ini gitu. Mungkin ada tambahan gitu. Tadi sih kayak uang angkot gitu kan, kayak tiba-tiba kita padahal udah jajan segini gitu kan. Mungkin bolak-balik kalau dari saya Cibinong Gunung Putri itu lumayan ya kan. Untuk pelajar aja sekali terus nanti naik ojek ke dalamnya gitu. Sekolah saya itu ngabisin 17.000. Jadi untuk PP itu hampir 17 berangkat naik mobil angkot ke dalam naik ojek, pulangnya jalan karena bareng temen-temen kan, terus pulangnya lagi naik angkot. Jadi lumayan lah 17.000 itu kalau kita nggak alokasiin bener-bener dalam seminggu atau nggak sebulan itu kayak ini duit hilang kemana gitu kan, tiba-tiba gua nggak pulang gitu. Makanya itu sih kayak yang suka bingung gitu, apalagi tadi sedekah gitu tiba-tiba ada yang neng tolong apa gimana tuh kayak sungkan gitu kan. Kita tuh pengen ngasih tapi takut gitu karena kita juga kurang gitu kak. Bener-bener boleh ya kak? Boleh ya, mungkin tambahan dari aku punya gitu. Jadi dari aku sadar gitu ya, ternyata ada beberapa hal selain sedekah itu yang kita sering ngelewatin hal itu dalam pencatatan dan sering lupain gitu ya. Nah salah satunya ini yang pertama itu utang. Iya, Pencatatan utang gitu kan, kita kadang suka jajan nih nggak punya uang cash gitu ya, minjem temen dulu. Bener. Nah di situ biasanya kita lupa buat nyatet masukin ke keuangan kita gitu ya. Kita lupa masukin ke catatan, akhirnya kita lupa dan nggak bayar utang itu. Iya. Nah, apalagi kan itu bisa jerumusin kita ya gitu ke neraka gitu ya, karena kita nggak bayar utang gitu. Nah itu yang pertama utang gitu ya. Terus yang kedua ini piutang. Ada yang tahu nggak piutang itu apa? Yang mungkin dari Kak Arwin. Harli, tahu nggak apa itu piutang? Bedanya apa? Bedanya utang dengan piutang. Gimana nih Kak? Kalau itu mungkin yang nilainya gede gak sih? Kalau misalnya utang tuh yang kayak minjem dulu dong gitu loh. Kalau nggak yang dekat-dekat sekolah gitu, kita aku mau minjem uang kamu dulu dong, bisa 2.000 gitu buat ongkos kesini karena aku cuma segini bisa gitu. Kalau misalnya utang deh kayaknya atau aku balik ya? Kayaknya balik deh. Kayaknya kalau utang gede, kalau misalnya utang kecil deh kayaknya. Iya sih. Oke, bisa dijelasin nih Kak Lin ya oleh Kak Dwi. Gimana nih Kak, piutang dan utang itu gimana sih perbedaannya? Bedanya utang sama piutang ya. Kalau utang kan kita berarti kita minjem uang orang gitu ya. Kita minjem uang orang, kita yang menghutang gitu. Tapi kalau piutang kita yang menghutangi orang gitu. Jadi orang itu pinjem duit ke kita gitu. Itu bedanya utang sama piutang gitu ya dari sisi itu gitu. Nah tadi kan yang pertama kan udah nih utang, kita sering utang juga kan sama teman gitu, utang mungkin buat angkot atau apa gitu. Nah itu kadang kita suka lupa gitu buat masukin ke catatan kita gitu. Tiba-tiba tahunya ditagih nih sama teman, utang kamu belum dibayar. Terus kita kan lupa ini apa, kapan utangnya, buat apa gitu, karena kita nggak nyatet tadi ya. Nah terus yang kedua ini kan piutang, ini orang utang ke kita gitu. Ada mungkin teman yang minjem duit ke kita. Aku nggak ada uang cash nih, minjem dulu dong buat bayar angkot gitu ya. Nah itu orang yang utang ke kita ya, piutang. Itu bedanya utang dan piutang tadi. Nah di situ kan otomatis kita juga harus nyatet dong gitu. Berapa banyak sih orang itu teman kita ngutang ke kita gitu. Jadi biar ternyata pengeluaran kita di piutang sendiri sebesar ini gitu. Jadi biar kita tahu nih, ternyata lebih banyak kita ngutang atau
piutang gitu, atau lebih banyak kita di pengeluaran yang lain gitu, mungkin kebutuhan makanan atau apa gitu. Nah, SD. Terus nih dari Kak Ju dan Kak Riza pernah nyoba-nyoba nggak sih kiranya gitu investasi atau diiming-imingin temen gitu ya? Kalau dari aku sih ya, mungkin dari masih iming-iming dari teman gitu yang ngajak coba ya investasi, karena masih belum, ilmu aku masih belum nyampe gimana sih investasi itu yang benar gimana gitu. Jadi aku masih takut, jadi masih coba-coba tabung di emas tadi kayak Sintiara gitu. Jadi mending aku milih nyoba nabung emas gitu daripada aku masuk ke investasi tapi tanpa ilmu yang aku tahu. Itu dari aku sih. Tapi benar sih, sih Kak. Kalau dari aku ya, sebenarnya kalau investasi finance itu aku sering melihatnya lebih ke iklan YouTube kayak Bibir, Reksadana, kayak gitu sering tahunya. Tapi kalau dari aku sih, aku lebih ke investasinya tuh nggak ke finance gitu. Jadi misalnya aku beli buku, itu kan menurut aku tuh udah termasuk investasi. Cara kita menginvestasikan bahasanya leher ke atas gitu, jadi ke otak gitu. Ya. Jadi misalnya investasi kita belum tahu ilmunya gitu. Misalnya kita punya duit 100.000. Iya. Kalau misalnya kita mau taruh ke saham, misalnya Indofood dan sebagainya, aku belum ngerti ya itu gimana. Nah, yaudah akhirnya entah aku beli webinar dulu, entah aku beli buku, atau entah aku ngobrol dengan seseorang yang ngerti, terus uangnya aku buat, misalnya aku ke kafe, terus aku ngobrol sama seseorang, itu termasuk investasi ke ilmu juga ya. Jadi aku masih investasinya ke kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk investasi kayak ke reksadana, ke bibit dan semacamnya, emang dari aku belum gitu. Masih takut ya Kak? Awalnya masih takut gitu. Nggak apa. Kayak takut nanti ditipu atau enggak. Jadi kayak gini. Sebenarnya aku udah nyoba sih ya guys, tapi aku pemula gitu. Pemula. Dari tahun berapa? Ada pemula. Nah, jadi investasi itu kan hampir kayak nabung ya. Iya. Cuman investasi itu kita dana kita dikelola nih, dan kita juga kan maksudnya dapat bahasanya mah penghasilan dari dana yang dikelola itu iya, gitu. Nah, tapi aku menyarankan sih semisal kalian ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba investasi, lebih baik investasi syariah gitu, karena sekarang tuh udah ngetren lagi kayak maksudnya ngetren banget nih investasi syariah gitu. Nah, terus tuh di investasi syariah nih tapi ini guys, kita jangan cuma ikut-ikutan untuk berinvestasi. Iya, benar-benar FOMO. Iya, FOMO ya, pokoknya itu penting banget. Jadi gini, kita investasi dulu di kepala, baru kita investasi sahamnya langsung. Asik. Jadi maksud dari investasi kepala tuh kita coba dulu nih, kita pelajarin dulu basic-basicnya kayak gimana sih gitu, baru kita semisal kita udah cukup nih ilmunya gitu, dan kita udah punya maksudnya resiko dari investasi ini, baru kita coba kayak gitu. Nah, tapi itu aku menyarankan kan kita kan masih pemula, dan kita juga kan masih mahasiswa dan siswa gitu kan ya, pasti kita juga nyarinya resikonya yang bahasanya mah kecil udah gitu kan. Nah, itu tuh bisa kita ikutin pasar uang reksadana. Pernah dengar gak reksadana? Kurang tahu sih Kak, soalnya kalau mungkin bagi aku taunya investasi ya 1-2 sama nabung gitu. Makanya aku kira ya udah sama gitu. Kalau reksadana sendiri apa tuh Kak sebenarnya? Jadi reksadana ini tuh sebenarnya kayak investasi, cuman dia tuh ada manajer investasinya. Jadi kita nggak langsung uang kita langsung terjerumus ke investasi saham misalnya gitu, tapi kita ada di kelola sama si manajernya gitu. Dan dari reksadana ini, maksudnya pasar uang reksadana ini, tapi aku ngituin ke yang syariah ya, karena kan ya maksudnya bahasanya mah kita tahu sendiri kan, ini kan investasi dan dikelola sama suatu perusahaan gitu. Jadi ini lanjut ke investasi yang tadi ya. Kalian kedengeran nggak suaranya? Oke, aman ya? Oke, lanjut ke investasi yang tadi. Jadi intinya mah kita semisal mau masuk ke dunia investasi, intinya mah kita harus belajar dulu dari basic-basicnya. Kita jangan kebawa nafsu, intinya kayak ngeliat ini apa sih namanya, profitnya ini ininya segini nih, gede
banget kayak gitu. Yang kayak gitu ya guys. Itu lebih baik. Kalau dari aku pengen nambahin, biasanya untuk organisasi ya, misalnya kita bingung dapat dana dari mana, bisa itu kita tuh misal nih buat event, buat bazar, sementara kita tuh belum punya modal dari mana, bisa itu buat ngajak teman-teman buat investasi. Jadi misalnya dicari 10 orang yang bisa nyumbangin uang 20.000, nanti misalnya pas dibuat bazar, profitnya dibagi ke 10 orang itu. Jadi investasi itu bisa dibuat di organisasi juga. Jadi kalau kemarin misalnya dana misalnya pas covid lagi susah-susahnya cair ya, kayak itu ya udah kita investasinya dari per orang atau dari orang tua. Cuma lebih enak sih bisa dari per orang, kan dari kita nyumbangin, nanti profitnya juga kita ngerasain. Jadi kalau bahas organisasi mah dari kita untuk kita gitu. Dari kita untuk kita. Itu sih untuk investasi. Terus selanjutnya ini kan kita tadi kan udah belajar, maksudnya bukan belajar sih, sehari-hari tentang banyak banget ya, dari utang piutang, terus segala macam apa aja yang kita sering lupain, kayak sedekah gitu kan. Nah ini ada rekomendasi ya, rekomendasi aplikasi yang emang kayaknya mendukung banget buat pelajar gitu, apalagi buat mahasiswa yang kayak bingung sekarang gitu mau mulai dari mana sih, kita tuh ngecatat keuangan gitu. Terus sedangkan emang kan bukan cuma pengeluaran aja atau penerimaan aja gitu kan, ada utang-utang segala macam gitu. Nah bisa nih Kak Dwi, apa ya rekomendasi aplikasinya nih Kak? Oke, sebelum masuk nih, kan tadi ada yang udah mulai nyatet nih katanya gitu ya. Mungkin dari kalian sendiri pakai aplikasi apa sih buat nyatet keuangan gitu? Nyatet keuangan paling kayak note aja kan di HP gitu kan, kayak iya pakai note aja di HP, kayak kita keluar segini, pemasukannya misal segini, misal 500 dia pemasukan untuk per bulan, kita habis jajan, uang ongkos dan lain-lain itu harusnya udah dibagi-bagi. Tapi kan kadang suka males deh kayaknya gitu kan, kayak nggak ada semangat buat kayak udahlah biarin aja, nanti kalau udah habis tinggal minta lagi ke orang tua gitu kan. Cuma seminggu ya? Iya benar, kan seminggu ada sebulan, makanya ya udahlah biarin aja, nanti juga dikasih lagi gitu. Pikirannya tuh gitu kan, jadi nggak ada pikiran buat kayaknya gue harus mulai nyimpen dan investasi gitu, dan nyatet juga karena keperluannya tuh banyak. Dan tadi kakak Eliza bilang kalau kesempatan dan kunci sukses itu kesempatan dan persiapan tuh ada gitu kan. Makanya kayak oh iya bener juga, berarti selama ini salah gitu kan. Karena kita belum persiapan, tiba-tiba udah dikasih kesempatan tapi nggak punya kesiapan tuh kayak duh gimana, emang pede gitu kan, jalannya tuh nggak pede gitu kan, kayak berasa pantas gak sih nerimanya gitu kan. Tuh makanya bener-bener. Kalau dari Kak Naila nih, udah pakai aplikasi apa nih Bu? Kalau aku sendiri sih baru nyoba sih ya, aku pakai Money Plus. Dan itu emang lumayan tertata jadi ya keuangan aku, yang awalnya sebulan itu aku tuh nggak teratur banget dan kayak ini kok uang tiba-tiba udah hilang aja gitu, udah kayak aduh akhir bulan benar-benar nggak pegang uang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kayak udah kelihatan nih, oh ternyata harus dibudgeting jadinya mah, kayak pengeluaran untuk kebutuhan tadi segini gitu, pengeluaran untuk yang lain-lainnya gitu seperti self reward kayak gitu kan perlu juga ya sebenarnya. Apalagi kita yang lagi pusing-pusing sama pelajaran terus tapi nggak ada self rewardnya yang kayak sedih banget. Nah ini tadi Bener-bener ya, betul sih. Terus dari Kak Eliza nih, langsung sebutin aja gitu karena jam 12 kita emang. Oh iya, benar sih. Aku masih laptop HP aja, belum pakai aplikasi-aplikasi sih. Nih kalau dari aku ya gitu, aku ada satu rekomendasi aplikasi yang mungkin itu aku udah ngeliat nih dari semua aplikasi, ternyata karena aku orangnya males ya, males nyatet gitu. Mungkin kebanyakan orang juga gitu. Nah aku pakai aplikasi Money. Nah di sini tuh kita benar-benar yang kita bisa nganggarin per bulan itu buat apa aja, kita bisa nulis di situ gitu ya. Mungkin nanti bisa dicek ya gitu. Cuma kayak mana dong Kak? Ya yang ini yang warna biru gitu. Oh iya. Mungkin nanti bisa Siap-siap. di ini ya. Ya ini guys ya. Ini aplikasi Money. Ini nanti bisa download juga ya. Ini tuh bagus banget buat kesehatan keuangan. Ya, nah di situ kan di Brandas itu kita tahu nih pengeluaran kita berapa, anggaran dari kita berapa, pemasukan kita berapa, itu di situ ya.
Dan di situ kita bisa ngatur anggaran kita per bulan. Misal kita punya 500, nah 500 itu buat apa aja kita tulis tuh satu-satu gitu ya, gitu. Itu sih, itu kalau dari aplikasi. Tapi kalau sekarang juga banyak juga buku nih gitu. Mungkin orang yang terbiasa nulis ya gitu, itu buku yang benar-benar emang udah tertata kayak entah financial planner ataupun apapun itu gitu ya. Itu udah banyak juga gitu. Itu mungkin kalau dari aku ya, mungkin kalau dari teman-teman bisa sih gitu. Paham. Keren. Mungkin bisa nanti dicoba gitu aplikasi Money. Siap. Gimana? Nanti aku coba cek di Google Iya. Maps untuk kayak Google Play Store Play Store buat kayak wah ternyata kayak gini gitu loh cara masuknya dan lain-lain gitu. Oh iya, untuk yang lain ada pertanyaan nggak? Sih kayaknya itu tadi tuh ada pertanyaan, cuma tuh yang kekat itu loh. Coba. Ada yang masih stay atau Yang masih stay, apakah ada pertanyaan? Lalu satu orang masuk guys. iya benar. Mungkin kayaknya ini deh. Fritz kak. Lihat sama kita ganti. Jadi kan kalau pertanyaannya nanti bisa tulis gitu. Bisa tak Q&A ya. Atau kan kita ada quiz, jadi kalau 2 orang dari quiz yang mana tertinggi, nanti kan nanti bisa ditonton-tonton. Jadi kalau misalnya teman-teman update Instagram itu dan story kuisnya itu nanti teman-teman yang lain tertinggi bisa dapat request dari kami. Karena waktunya Baik, untuk teman-teman semua, karena waktunya sudah sebentar lagi asar ya, dan sebentar lagi zuhur. Insya Allah kita bakal ngadain kuis dan bakal ada door prize untuk 2 orang terbaik gitu yang bisa menjawab kuisnya, dan nanti bisa ngeliat live pulang kita, dan insya Allah juga kuisnya bakal ada di SG berarti ya? Iya. Jadi SG. Oke. Berarti kita tutup aja nih. Oke, kita tutup sharing session kita pada kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Mohon maaf juga tadi ada sedikit problem. Terus juga makasih ya Tiara udah nyempetin ke sini. Makasih juga. Keren banget sih kalian. Keren banget. Aku jadi banyak bisa belajar gitu dari kakak-kakak semua kalau keuangan tuh gini loh kayak Asik. Mantap banget ya. Kayli ya. Kali juga makasih banyak ya udah nyempetin waktunya buat sharing bareng kita. Makasih banyak juga semua. terima kasih banyak buat teman-teman dari MPK Kabupaten Bogor ya, dari meskipun udah dekat waktu Idul Adha, mereka udah libur, tapi mereka tetap semangat buat sharing session di sini, tetap semangat buat terima kita juga. Jadi ya kita mengapresiasi banget lah buat teman-teman dari sama-sama juga kalau udah mengalami. Terima kasih banget. Karena kalau tanpa kakak juga kita kayak kurang kenal gitu loh, makanya kita bersyukur banget dapat undangan dari kakak-kakak sekarang. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian berarti ya. Makasih banyak semua. izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup. Wassalamualaikum